Mari kita budar, setelah kita tadi diskusi, membuat kasus 1 dan kasus 2, kita coba simulasikan ya budar. Kasus yang pertama dulu, Iya. jenengan jadi guru, saya yang jadi murid, jadi Aisyahnya, nggih. Nggih. Oke Siap, budar, Bu. kita bisa mulai. Mulai. Oke. Oke. Baiklah, Aisyah. Mohon maaf, Ibu mengganggu waktu kamu. Begini, Aisyah. Ibu dengar Aisyah ditunjuk untuk mengikuti lomba mendongeng ya di tingkat kabupaten. Tetapi Ibu lihat Aisyah kok kurang begitu semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa ya penyebabnya? Iya Bu, saya memang ditunjuk mengikuti lomba mendongeng tingkat kabupaten. Tapi saya merasa kurang percaya diri Bu. Oh, begitu. Aisyah masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Aisyah kurang percaya diri untuk mengikuti lomba mendongeng ini. Iya, Bu, karena saya merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu tuh saya pernah mengikuti perlombaan pidato, tetapi gagal. Jadi saya malu kalau sampai saya nanti gagal untuk yang kedua kalinya, Bu. Hmm, Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Aisyah saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam mengikuti lomba mendongeng ini. Kami itu, guru, menunjuk Aisyah karena Aisyah mempunyai potensi bagus dalam mendongeng. Menurut Aisyah, apa saja kemampuan kamu dalam mendongeng? Saya itu paling suka ini mau tekan membaca dongeng dan menceritakannya kepada adik saya, Bu. Saya juga suka memperagakan dongeng tersebut dengan boneka-boneka saya, Bu. Nah, itu kan bagus. Kemampuan kamu dalam mendongeng sudah bagus itu. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan ini. Karena kamu sudah terbiasa melakukannya dengan adik kamu. Kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini nanti ya? Rencana saya yang pertama, saya akan menemui Bu Devi sebagai guru pembimbing lomba mendongeng untuk membantu saya membuatkan dongeng yang paling bagus, Bu. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih mendongeng di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk mendongeng di depan Bu Devi dan teman-teman saya agar lebih percaya diri untuk mencoba menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan dongeng, Bu. Bagus sekali. Ternyata rencana kamu luar biasa. Dan Ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman kamu yang pernah kamu lakukan kemarin. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba mendongeng ini? Insya Allah, Bu, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama Aisyah, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan berlatih dengan sungguh-sungguh dengan Bu Devi, dan saya juga akan berlatih dengan guru Budar, yaitu guru les saya di rumah, Bu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik, bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga.
Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa menjadi juara. Terima kasih, Buter. Sama-sama. Oke, next, yaitu kasus yang kedua, nggih. Kita simulasikan, Buter. Oke, kasus ini tentang supervisi akademik guru. Selamat siang, Bu Devi. Apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga, Bu. Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Buter agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Buter? Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya saya mohon maaf ya, Bu. Saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Buter. Begini loh, Bu. Saya itu sebetulnya mau curhat tentang masalah yang saya alami. Apakah Ibu Devi bisa membantu saya ya kira-kira? Oh, dengan senang hati, Buter. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Masalahnya apa, Bu? Coba, Bu, ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Oke. Ibu masih ingat nggak? Minggu kemarin kan kita disupervisi oleh Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Pengawas kita. Waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari Pak Pengawas. Masih ingat nggak, Bu? Oh, bagaimana bisa, Buter? Lalu apa yang buat Buter mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya, sebetulnya masalahnya itu tidak serumit banget, tidak seserius seperti yang mungkin saya rasakan. Tapi bagi saya, itu mengganggu pikiran saya, Bu. Hmm, mengganggu pikiran Buter. Lah terus bagaimana, Bu? Pak pengawas itu kemarin mengkritik saya tentang proses mengajar saya, Bu. Proses mengajar yang bagaimana, Buter? Tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau apa sampai dikritik kalau boleh tahu, Bu? Bukan, gini loh, Bu. Beliaunya itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, lalu bagaimana tanggapanmu, Buter, dengan respon dari pengawas tersebut? Jujur ya, Bu, saya itu menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan alat peraga video, belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Tetapi ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Buter dulu. Selama ini, apa yang Buter lakukan di dalam proses belajar mengajar? Ya seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan video dalam pembelajaran saya, tapi saya belum menggunakan pembelajaran berdiferensiasinya. Mengapa Buter hanya menggunakan video saja? Menurut saya, video yang saya gunakan itu lebih memudahkan siswa dalam mempelajari materi. Kalau saya harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi juga, bagi saya, menurut saya itu kurang efektif. Karena saya waktu itu pada saat disupervisi, materi saya belum selesai. Sehingga saya kejar tayang, Bu. Oh, gitu. Sebenarnya menggunakan video sudah bagus, Buter. Tapi bagaimana hasilnya saat Buter mengajar menggunakan video tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu kan berbeda-beda, Bu. Dan gaya belajarnya pun juga berbeda. Ya, betul juga ya. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang sih. Itulah, Bu, pentingnya pembelajaran berdiferensiasi.
Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Budar menggunakan berbagai media pembelajaran agar mengakomodir kebutuhan belajar siswanya Budar. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu. Setelah Budar bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus tentang masalah ini. Akibatnya, pekerjaan saya terbengkelai. Lalu, apa yang membuat Budar merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah itu karena pengawas menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah. Saya takut nanti kalau ada masalah di kemudian harinya. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Budar merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, Budar takut nanti disampaikan kepada kepala sekolah. Begitu? Betul. Nah, itulah yang saya takutkan. Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Bu, bisa dijadikan refleksi dan mempersiapkan diri kita jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Budar dalam mengajar. Mudah-mudahan ya, Bu. Dari apa yang sudah disampaikan, apa sih rencananya Budar ke depannya? Setelah ini, saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan saya solusi. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan? Selain menemui kepala sekolah, saya juga akan menemui bapak pengawas yang kemarin menegur saya. Saya akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajarnya, ke depan saya juga akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar Budar selanjutnya? Setelah ini, saya akan mulai merancang rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan strategi berdiferensiasi konten terlebih dahulu. Saya setuju dengan langkah yang diambil Budar. Syukurlah, sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur saja, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir, takut salah langkah saya. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah direncanakan tadi, komitmen apa yang akan Budar lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar yang berlaku, kemudian saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Budar untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih sedang saya pikirkan, Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru se-KKG kelas 6. Jadi, dalam KKG nanti kita bisa saling mengingatkan tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Itu ide yang bagus sekali, Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Budar dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Bu Devi untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama, Budar. Ya, sampai nanti ya Bu. Sekarang kita mengajar lagi. Oke, siap. Ada dulu coach dan coach dari kasus 2. Saya akhiri. Kita diskusi selanjutnya ya, Budar. Ya, Oke, tentang refleksi. ya tentang refleksi.